Ya, kita mulai, kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami syukur kepadamu Tuhan, pada saat sore hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry, dan yang kau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu yang urapi hamba-hambamu yang berbagian dalam pelayanan. Dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Betapa indahnya jika saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala harus, bakurapan di kepala harus, yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, betapa indahnya jika saudara seiman hidup dalam kesatuan, maka berkat tercurah bagi kita. Oh, betapa indahnya, indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Betapa indahnya, oh, betapa indahnya, indahnya, betapa eloknya, eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala harus, yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diberitakan Tuhan, agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari sedang menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bakurapan di kepala harus, bakurapan di kepala harus, bukan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bukan berkat dicurahkan,
Oh, betapa indahnya oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Ya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa indahnya, maka berkat-berkat akan dicurahkan bagi kita untuk kita dapat menikmati berkat rohani, berkat jasmani yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya, mari menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan kau hidupku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami merendahkan. Haleluya. Kau telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Selayaknya kami memuji, bersyukur buat segala kasih anugerah yang Kau nyatakan. Engkau menderita, Engkau diludahi Tuhan. Engkau diolok-olok. Bahkan engkau dicambuk. Daging, tulang, bercabik-cabik. Hanya untuk menebus kami Tuhan. Bahkan engkau berjalan memikul salib ke Golgota. Biar dosa, jalan penderitaan Tuhan. Tanganmu, kakimu dipaku, dan engkau disalibkan. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Engkau dipakaikan mahkota dari rumput berduri yang begitu panjang sehingga cairan-cairan yang ada di otak juga kemungkinan bisa keluar Tuhan. Begitu sakitnya engkau mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa pedihnya Tuhan, hanya untuk kami yang berdosa ini. Namun di akhirnya engkau mengatakan sudah selesai, tetelestai. Sudah selesai penderitaan kami, sakit penyakit kami, dosa-dosa kami, kesesatan kami. Kami mau menyembah Tuhan. Bukan hidupku adalah
persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku, persembahkan. Ya, berhubung karena Bapak Pendeta Indra Winata belum hadir, silakan hambanya Pak Manik. Pak Pendeta Manik, silakan doa pembukaan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat sore menjelang malam hari ini kalau kami kembali Engkau izinkan untuk boleh mengikuti ibadah lewat Zoom di Family Ministry. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu. Dan kami percaya persekutuan kami yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mau masuk dalam ibadah lebih dalam lagi. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Raffles Mandiangan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dan setiap kami urapi hati pikiran kami, telinga kami tentunya. Untuk boleh lebih dalam mendengar firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah puji-pujian kami sore malam hari ini. Menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Buat saudara-saudara kami yang belum masuk dalam ibadah Zoom ini. Biarlah Tuhan juga berkati, ingatkan mereka. Sehingga kami boleh bersama bersekutu di dalam Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami siap beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Manik, Pendeta Manik dari Depok. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Raffles Mandiangan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita bahwa hanya dalam Yesus ada jawaban dalam firman-Nya. Seberat apapun persoalan kita saat ini, saya percaya ketika kita tersungkur di altarnya, maka Tuhan akan campur tangan memberkati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami, telinga kami menjadi telinga seorang murid Tuhan. Kalau firman Tuhan dapat memulihkan kami, mengoreksi kami, memberkati kami pada saat ini. Haleluya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat,
Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya, sujud di altarnya. Hidupku ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Ya, silakan Pendeta Raffles. Tuhan Yesus berkati. Ya, baik. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hadirat-Mu bertata di atas segala puji-pujian yang kami naikkan. Kami ingin terus menikmati hadirat Tuhan dan ini adalah saatnya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami setelah kami berbicara kepada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah waktu ini adalah waktu Tuhan sepenuhnya. Jadikan kami tawanan Roh Kudus sehingga tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengambil pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hati dipersiapkan, telinga kami diberikan ketajaman untuk mendengar isi hati Tuhan dan nyatakan Tuhan kehendak-Mu yang paling dalam. Segala sesuatu yang hamba siapkan, yang ingin Tuhan sampaikan. Tapi jika ada yang hamba siapkan tidak ingin Tuhan sampaikan, Tuhan lupakan. Terima kasih Tuhan, berfirman kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan yang sangat relevan untuk saat-saat ini. Ya, Bapak Ibu tahu saat-saat ini 2000 tahun yang lalu apa yang dikerjakan Yesus. Artinya masa dari kebangkitannya sampai kenaikannya ke surga itu ada masa 40 hari, ya 50 hari bahkan sampai ke Pentakosta, ya. Tapi untuk dia naik ke surga itu ada waktu luar biasa. Kenapa sampai begitu? Karena dia langsung saja habis bangkit naik ke surga. Karena ada masalah Bapak Ibu yang harus diselesaikan. Ada pemulihan yang harus dikerjakan kepada murid-muridnya. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini.
Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sini dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Untuk menghemat kita lanjut saja ke ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandang mereka. Ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Lalu ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Iya, kawan-kawan sekalian, saya ingin sampaikan dulu awal latar belakang dari dipulihkan untuk memulihkan. Di mana Yesus pernah berkata demikian. Dalam Matius 16. Matius 16 ini dalam konteks Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut mereka siapa aku ini? Lalu murid-muridnya katakan, ya. Lalu Yesus bilang lagi, sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Petrus yang sangat tegas mengatakan engkau adalah yang kudus. Engkau adalah Mesias yang kudus dari Allah. Dan lalu Yesus katakan dalam bagian ini, dan aku pun berkata kepada kamu, engkau adalah Petrus, yang artinya Petra, yang artinya batu karang, ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya sekarang, apakah Yesus mendirikan jemaat atau tidak? Ada yang mau kasih iya atau tidak? Seberapa banyak Bapak Ibu yang mengatakannya boleh angkat tangan? Yang mengatakan ya boleh angkat tangan. Yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Iya, tentu di sini tidak ada golput. Ya, jadi gampang analisa teksnya ini. Ya, bahwa Yesus tidak pernah bohong. Kalau dia ngomong, dia kerjaan. Itu Yesus. Ya, Yesus ini luar biasa. Tidak ada omongannya yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Lalu kenapa kita bingung? Ya, yang membuat kita bingung sebetulnya di mana? Ini di kata ini, jemaatku. Karena Bapak Ibu akan memikirkan sinode mana Yesus ini, aliran mana Yesus ini, karismatik atau Protestan atau Katolik. Lalu gerejanya mana, gedungnya mana? Pasti Bapak Ibu lari ke sana, ya pikirannya. Sementara ketika Yesus ngomong ini sampai kisah para rasul, tidak ada konsep semuanya itu. Tidak ada konsep organisasi dan lain sebagainya. Ini berbicara orang-orang yang dipanggil pada kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Yaitu ya 12 murid itu jemaatnya. Ya, 12 murid itu jemaatnya. Ya, jemaat Yesus. Mereka lah orang-orang yang Yesus persiapkan untuk melanjutkan pelayanannya ke kemudian, ya, berikutnya. Ya, coba baca Yohanes 14 ayatnya ke-12. Silakan. Yang sudah dapat baca saja Yohanes 14 ayat 12. Boleh tolong saya baca. Yohanes 14 ayat 12. Ya, saya akan bacakan, Pak, ya. Yohanes 14 ayat 12. Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Iya.
Makasih Pak, sebelum dia pergi kepada Bapak, sebelum dia kembali kepada Bapak, dia harus siapkan orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaannya, bahkan tidak dibatasi, dia katakan bahkan lebih besar lagi. Seberapa banyak pemimpin yang berani berkata demikian kepada murid-muridnya? Kebanyakan katakan ini hanya saya yang bisa kerjakan, kalian nggak bisa semua. Bahkan kepemimpinan ini diwakili oleh Herodes yang pada waktu itu, ya, yang harus membunuh anak di bawah 2 tahun karena takut ada raja baru. Ya, mentalitas yang begitu rendah dalam pengkaderan kepemimpinan. Ya, tidak rela ada orang yang lebih daripada dia. Tapi lihat kepemimpinan Yesus. 3 tahun ini adalah PR Yesus untuk menciptakan jemaat yang akan melanjutkan pelayanan ini. Tapi apa kenyataannya? Mari kita lihat. Ya, menjelang kematiannya. Masih ingat teman-teman? Ya, Yesus pernah berkata demikian di awal pelayanannya. Kalau dia buat mujizat, dia katakan kepada murid-muridnya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau aku ini Mesias. Kasih tahu, apakah Yesus takut mati? Takut ditangkap atau takut mati? Tidak. Karena murid-murid masih mentah. Belum jadi. Berdoa aja belum bisa. Karena itu ada doa Bapa kami. Ya, berdoa aja belum bisa, apalagi khotbah. Tapi setelah Yesus sudah latih mereka 3 tahun, di tengah semester Tuhan Yesus suruh mereka pergi 2-2 orang, ya, Matius 10, Lukas 10, ayo ada orang praktek, ya, ngusir setan, temukan orang sakit, ya. Nah, mereka sudah pergi dalam praktekannya sampai pada titik di mana Yesus sudah menganggap mereka mampu melakukan semuanya yang dia kaderkan. Sudah dia latih. Ini murid-murid magang ya, Anda belajar teologinya seperti kelas seperti saya. Mereka langsung belajar kepada Yesus apa yang dia lakukan, ya, sembuhkan orang sakit, usir setan, bangkitkan orang mati, khotbah, konseling dan lain sebagainya. Itu mereka lihat dengan mata mereka, tidak di kelas tapi dalam praktek. Jadi kekuatan menjadikan murid sesungguhnya di dalam keteladanan, bukan dalam kehebatan mengajar, bukan. Ya, dalam keteladanan Yesus. Nah, satu malam ketika mau perjamuan, menjelang dia ditangkap, dia bilang ini, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Kemarin kita ngomong tentang tawar hati. Ini di atasnya tawar hati, teman-teman. Tergoncang iman ini di atasnya tawar hati. Tawar hati itu mungkin sekedar kecewa dan lain sebagainya saja. Ya, ini tergoncang imannya di atas tawar hati. Kenapa? Ya, karena murid-murid benar-benar mengalami kegoncangan. Yudas menjual Tuhan Yesus, tidak berharap bahwa Yesus sampai disalib, sampai dicambuk. Berapa nih? 40 kurang 1 cambukan. Dengan cambuk yang begitu ngeri, menancap dan mencabik kulit dan daging. Ya. Sehingga Yesus membutuhkan ini, walaupun 3 kali dia sampaikan kepada murid-muridnya, aku akan menderita disalibkan, namun hari ketiga aku bangkit. Iya, kata murid-muridnya. Ya. Tapi perhatikan, murid-muridnya ketika terguncang imannya pergi semua. Bahkan Yudas menjual dia. Petrus yang bilang dalam teks tadi ini, ya dalam teks ini Petrus anggapin Yesus ngomong, malam ini semua kamu terguncang imanmu. Lalu Petrus katakan, Tuhan, sekalipun mereka meninggalkan aku sekali-kali tidak. Petrus mau katakan, Tuhan, aku muridmu yang paling setia di sini. Ya. Tapi apa kenyataannya? Sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal dia 3 kali. Sehingga Yesus sampai membutuhkan 40 hari, kawan-kawan. Ya. Dia membutuhkan 40 hari untuk sungguh menampakkan berulang-ulang kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk memulihkan mereka. Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia ingin membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mati, tapi sungguh-sungguh hidup. Ini hal yang pertama. Lalu yang kedua adalah bicara tentang kerajaan Allah. Mari kita lihat teks ini. Sekarang pemulihan. Seorang Maria pertama mengalami pemulihan. Dipulihkan dari kesedihan. Di kuburan. Dia melihat seseorang yang seharusnya dia tahu dan sangat kenali. Karena 3 tahun bersama-sama guru yang agung ini.
Tapi karena kesedihannya, selaput matanya tertutup dengan kesedihan. Begitu kuatnya goncangan iman itu. Ya, memang murid-murid waktu Yesus katakan aku akan bangkit, iya iya aja. Sebetulnya mereka nggak tahu itu artinya kebangkitan. Karena ajaran kebangkitan orang mati nggak populer pada waktu itu, apalagi kaum Saduki. Kaum Saduki sama sekali tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Itulah sebabnya murid-murid datang membawa rempah-rempah ke kuburan Yesus. Kalau dia percaya Yesus bangkit, kan dia bawa rebana dong ke kuburan Yesus karena siap menyambut gurunya akan bangkit. Tapi karena dalam pikiran mereka Yesus pasti akan terbaring, tetap terbaring karena dia sungguh-sungguh mati. Karena Yesus itu matinya beda dengan dua penjahat di kiri kanannya. Dia benar-benar dihancurkan. Yesaya katakan rupanya pun tidak, seorang mau memandangnya pun tidak, sangat tidak menarik katanya Yesaya. Karena apa? Karena dia hancur mulai dari muka bahkan sampai badannya. Bayangkan kalau saudara pakai mahkota duri, darah itu meleleh dari dahi kita ke muka kita semua. Belum lagi kalau dicambuk, sangat tidak menarik. Sehingga dalam kesedihannya ini ketika Yesus tanya, ibu mengapa engkau menangis? Kita Yohanes 20. Lalu Maria, siapa yang kamu cari? Maria menyangka orang itu siapa? Penunggu taman, bukan Yesus. Karena kesedihannya. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku. Karena dia kira penjaga taman, bukan Yesus. Tapi ketika Yesus memperkenalkan dirinya, baru tahu. Ya, dia ingin memeluknya, tapi Yesus bilang jangan. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Apakah dalam kesedihan demikian bisa dia jadi pemulih? Tidak. Bisa dia diutus? Tidak. Banyak orang percaya yang belum dipulihkan sehingga tidak dapat menjadi saksi. Kita lanjutkan. Yang kedua, siapa yang dipulihkan? Dua orang yang ke Emmaus. Karena begitu suntuk dengan persoalan di kota Yerusalem, mereka ingin refreshing ke kota terdekat, yaitu Emmaus. Ya, lalu mereka bicara tentang apa yang terjadi terhadap gurunya. Dan pada waktu itu juga gurunya yang lagi-lagi tidak mereka kenal. Karena dalam kekecewaan, tadi Maria kesedihannya, sekarang mereka dalam kekecewaan dua orang ini. Ditanya sama Yesus, apa yang kalian bicarakan? Mereka lihat Yesus dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Mereka pikir orang asing dari mana ini? Apakah kamu satu-satunya orang asing di kota ini yang tidak tahu berita yang paling viral? Guru kami disalibkan, mati kutuk, nggak berdaya dan lain sebagainya. Mungkin itu kalimat hiper saya ya. Sampai pada ayat 21. Ini. Padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini konsep mereka tentang Mesias. Ya. Mesias yang kami harapkan dia akan membebaskan kami. Sekarang ditangkap, tidak berdaya. Disiksa, dicambuk. Bahkan kami pada ketakutan. Ini kami melarikan diri ke Emmaus nih. Refreshing dikit. Kekecewaannya menutup matanya dari pengenalan akan Yesus. Apakah orang demikian bisa diutus untuk memberitakan Injil walaupun 3 tahun sudah di sekolah teologi sama guru yang agung itu? Ya, tidak bisa. Mereka harus dipulihkan dulu. Sampai di satu tempat baru Yesus membukakan mata mereka dan mengenal Yesus. Dan Yesus sudah terangkat dari mereka. Mereka terjadi ke Emmaus, kawan-kawan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka cerita kepada teman-temannya, tadi kami berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Tiba-tiba dia lenyap dari antara kami. Ya, di tengah-tengah mereka cerita, Yesus muncul. Lihat. Ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus satu tempat dengan pintu yang apa? Terkunci. Karena apa? Takut. Sekarang waktunya mereka dipulihkan dari ketakutan. Ya, mereka mengira hantu karena hanya hantu yang bisa menembus apa nih? Tembok, ya. Karena hanya hantu yang bisa menembus tembok, akhirnya
Yesus bilang, adakah makanan pada kalian? Karena hantu tidak doyan makan. Lalu mereka memberikan ikan goreng kepada Yesus. Baca dalam teks ini juga. Mungkin saudara baru tahu Yesus makan ikan goreng. Ya. Sampai mereka yakin itu Yesus dan berubah menjadi damai sejahtera, menjadi kesukaan mereka lihat Yesus. Ya, mereka dipulihkan dari ketakutan. Tapi sayang waktu itu belum ada. Thomas tidak hadir. Yesus menampakkan diri ini. Sehingga Thomas sudah dikasih tahu. Tadi Yesus bilang loh. Tapi Thomas bilang, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku menunjukkan jariku ke bekas paku dan tangku ke dalam lambungnya yang ditombak itu. Dan Yesus tidak membiarkan satu orang pun tidak dipulihkan. Dia datang khusus untuk Thomas. Dia katakan, mari Thomas. Ya, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, tunjukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, saudara-saudara. Kita kadang mencela Thomas. Ya, dan Thomas langsung berlutut di hadapan Yesus. Mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, ya Tuhanku dan Allahku. Dan itulah yang ditulis di kuburnya Thomas di India. Walaupun dia seringkali dikhotbahkan iman yang tidak beriman, karena iman yang melihat, bukan iman yang percaya. Tapi harga yang dibayar Thomas, dia pergi paling jauh pelayanan ke India. Dia mati di India. Dalam anugerah Tuhan saya memang pergi ke kuburan Thomas pada waktu itu. Saya sempat belajar misi 10 hari di India. Dan Thomas mati di Tumbak. Ya, dia seorang pendoa akhirnya seperti gurunya Yesus dan mati di Tumbak. Ya. Lalu kita maju ke pemulihan yang lainnya. Di suatu hari di pantai Yohanes 21 ayat 1. Petrus katakan, aku mau cari ikan. Iya, aku mau cari ikan. Sudah lama nggak cari ikan. Aku mau cari ikan. Lalu murid yang lain juga berkata, aku ikut juga. Dan akhirnya mereka pergi. Tapi semalam-malaman mereka tidak mendapat ikan. Saya mau tanya, apakah mereka lupa cara melempar jala dengan baik? Cara menangkap ikan? Iya, tidak. Malaman mereka tidak dapat ikan. Sampai subuh, seorang yang berdiri di pantai tanya kepada mereka, hai anak-anak, adakah ikan padamu? Lalu mereka katakan, tidak ada. Semalam-malaman kami menangkap ikan tidak memperoleh satu pun. Maka Yesus bilang, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Sekali lagi saya mau katakan, mereka tidak mengenali Yesus. Padahal jelas-jelas itu Yesus. Ya, lalu mereka menebarkan jalanya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes 21 jelas menyatakan 153 ekor ikan mungkin. Ya, kalau saya tidak salah, maaf. Tapi tolong dikoreksi. Dalam Yohanes 21 ada 153 ekor ikan yang besar-besar mereka tangkap. Ya, dan mereka dan yang luar biasa ini nih. Nah, maka murid yang dikasih Yesus siapa? Yohanes. Ya, kalau mau tahu murid yang paling dikasih Yesus adalah Yohanes yang ketika bersandar di dada Yesus ketika perjamuan. Mengatakan itu Tuhan. Wow, luar biasa kepekaannya Yohanes. Ya, kalau ada kita yang memiliki kepekaan demikian luar biasa. Kenapa? Ini 3 tahun yang lalu pernah dilakukan Tuhan di Lukas pasal 5. Ya. Semalam-malaman kita tidak bisa menangkap ikan. Lalu dia suruh kita melemparkan jala. Ya. Jadi ada kepekaan tertentu. Mereka dipulihkan. Kenapa? Karena waktu itu mereka dipanggil bukan jadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Mereka dipulihkan dari panggilannya. Mereka dipulihkan dari panggilannya. Dapatkah murid-murid yang demikian diutus?
ketika panggilannya belum dipulihkan, mereka kembali kepada perahu-perahunya, mereka kembali kepada jala-jalanya. Padahal 3 tahun yang lalu, Yesus sudah bilang, ikutlah aku. Dan mereka sudah komitmen, tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya. Bahkan tinggalkan orang tuanya pada waktu itu yang membersihkan jala. Ya, dan ikut aku, karena kamu akan aku jadikan penjala manusia. Dan Thomas peka sekali dengan peristiwa itu. Tanpa kata, Yesus memulihkan panggilannya, hanya pengulangan peristiwa. Sehingga mereka ke pantai, ya kalau kalau lihat teks kita perhatikan, itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian. Pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Biasanya orang buka pakaian baru terjun. Ini Petrus enggak, dia sadar dia akan menghadap gurunya. Dia berpakaian lalu dia terjun. Ya. Dan tidak ada yang bertanya jawab pada waktu itu. Yesus sudah menyediakan api dan arang ya untuk mereka bakar ikan dan makan roti bersama, sarapan pagi, sahur ya. Jadi di tengah-tengah mereka sarapan pagi, bakar ikan, Yesus datang sama Petrus ya. Yesus datang sama Petrus ingin memulihkan Petrus. Karena dia sekarang bukan jadi seorang pemberani, dia penakut masuk dengan teman-teman yang berkunci di kamar tadi. Ya. Apanya yang harus dipulihkan? Hatinya, kawan-kawan. Sehingga Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bahkan pertama kali dia bertanya demikian. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Yesus mau balikkan. Ya, beberapa hari yang lalu dia sempat berapa minggu yang lalu mungkin dia sempat berkata kepada Yesus, walaupun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak, Tuhan, aku Petrus paling mengasihi engkau. Hingga sekarang Yesus balik. Apakah benar engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Ya, sampai 3 kali Yesus mengulang pertanyaan ini. Ketiga kalinya Petrus tidak menjawab lagi, dia hanya menangis saja dan dia katakan, dan ia kata, Tuhan, ya, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau. Dia tidak lagi menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi engkau tahu kenapa? Ya, karena dia pernah sumbar sama Yesus. Dan Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi kalau dia mau sumbar lagi, tidak ada gunanya. Lebih baik dia ngomong sama Tuhan, yang engkau tahu Tuhan. Kalaupun aku bilang aku yang paling mengasihi engkau juga tahu. Ya, dia hanya menangis. Tapi inilah proses pemulihan yang Yesus lakukan. Petrus mengalami pelayanan konseling dari Yesus, tidak sama dengan murid-murid yang lain, dan Yesus mau lihat komitmennya. Dan sebagai harga yang harus dibayar Petrus, dia mau mati disalibkan juga, tapi tidak seperti gurunya. Dia ingin terbalik disalibkannya dengan huruf X, dia disalibkan terbalik. Nah, itulah pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, proses pemulihan ketika sudah dikerjakan nih ya, dia membuktikan berulang-ulang selama 40 hari bahwa dia hidup. Karena itu adalah kekuatan untuk seorang menerima langkah berikutnya, yaitu Tuhan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan bagian ini penting. Karena pemulihan ada tujuannya. Dipulihkan untuk diutus. Ya. Karena mereka sudah siapkan 3 tahun. Percuma dong. Kalau diakhiri dengan ketakutan semua mereka harus dipulihkan. Dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Dan kuasa kebangkitan itulah yang mampu untuk mereka menerima tugas dari Tuhan. Apa tugas dari Tuhan? Kamu, bukan yang lain. Kamu orang-orang yang sudah menjadi muridku. Kamu orang-orang yang sudah aku pilih. Ya, harus melakukan ini. Apa? Menjadi saksi. Kenapa? Karena kesaksian itu ada pada kalian semua. Kalian adalah saksi-saksi mata. Itulah sebab Yesus membutuhkan 40 hari.
Karena mereka perlu melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh mati, bangkit. Ya, kita semua saksi-saksi iman, kawan, bukan saksi mata. Ya, tapi kita tetap saksi. Ya, Yesus mati itu iman kita. Yesus bangkit itu iman kita. Dia menderita itu iman kita. Kita tidak melihat dengan mata. Karena kita harus menyaksikan dengan kita. Kita kembali ke teks kita. Kamu bukan malaikat-malaikat yang akan Tuhan pilih. Kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan bagian ini. Kegagalan kaum misi menjelaskan hal ini. Saya pikir perlu dievaluasi. Kalimatnya jelas di sini. Di mana? Yerusalem. Dan kalimat penghubungnya dan, kawan-kawan. Dan, bukan kemudian. Firman Tuhannya bukan demikian. Yerusalem lalu ke ke Yudea, kemudian ke Samaria, dan akhirnya ke ujung bumi. Bukan demikian kalimatnya. Kalimatnya Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau ada kalimat begini, para makan nasi dan sayur dan ikan dan sambal, apakah Bapak Ibu memahaminya? Saya makan nasi dulu, kemudian sayur, kemudian lauknya, ikannya, lalu terakhirnya sambal, sehingga saya harus kepedesan. Ya, tidak kan? Simultan. Tapi banyak teologi misi mengatakan kita Yerusalem dulu, lalu nanti kalau Yerusalem sudah selesai baru Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Wow, ya itu salah total. Ya, semuanya berlangsung serentak sambil kita menyelesaikan gereja kita, kita bermisi. Bukan masalah gereja kita selesai dulu, baru kita bermisi. Salah besar. Bukan keluarga kita dulu. Sampai kapan kalau mau menyelesaikan keluarga kita? Yesus juga kalau menyelesaikan Yerusalem dulu, kapan mau sampai ke Indonesia itu Injil? Enggak sampai tahun ini. Ya. Tapi itu serentak. Di mana terbuka jalan sampaikan. Itu artinya dan. Bukan kemudian. Ya. Paling tidak suka uh, selesai misi siapa kawan-kawan? Iblis. Iblis paling tidak suka kalau Yesus datang. Sedangkan Yesus datang kalau Injil sampai kepada seluruh bangsa. Baca Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini sampai kepada seluruh bangsa barulah tiba kesudahannya. Jangan bikin seminar akhir zaman yang lain-lain selain misi. Ya, ada yang lembu merah lah, bulan merah lah, apalah, bait Allah lah. Nggak ada itu di firman Tuhan. Tapi kalau Injil ini sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Itu jelas sekali. Peperangan ini tanda-tanda. COVID tanda-tanda, semuanya jangan dihubungkan akhir zaman. Ini semua tanda-tanda peperangan, sakit penyakit, kasih yang semakin pudar. Itu semuanya tanda-tanda. Ya, bukan akhir. Tapi kita harus bergiat karena sudah dekat itu tandanya. Ya, kita lanjut kalau gitu. Ya, biar tidak terlalu panjang. Iya, mungkin ini perlu ditonton. Kedengaran? Apakah kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Lanjut Pak. Enggak ada suara filmnya, Pak. Oh, filmnya nggak ada suaranya ya? Ada suaranya Pak.
Pak Rafres nggak kedengar suaranya Pak Rafres. Ya, lanjut aja kalau begitu. Iya, yang ketiga diutus untuk memulihkan. Ya, tadi sekarang diutus untuk memulihkan siapa? Mereka yang sudah dipulihkan yang hanya dapat memulihkan. Ya, dan mereka tidak bisa diutus kalau masih dalam ketakutan, kekecewaan, kesedihan. Panggilan mereka tidak dipulihkan apalagi. Ya, maka ayat yang ke-12 di sini dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ini memiliki nilai ketaatan yang luar biasa. Karena ayat 4, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena ayatnya yang ke-8, Yesus mengatakan dia menjadi saksi Yesus mulai dari Yerusalem. Dan juga Roh Kudus dicurahkannya di Yerusalem. Sehingga di sini ada ketaatan mutlak ya kepada murid-murid. Lalu ada apa lagi untuk dapat memulihkan? Sehati berdoa. Ada ketakutan pada mereka, tapi mereka rendam dalam doa. Ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati. Ketekunan dengan kesehatian penting sekali dalam doa. Doa dan misi adalah dua sisi uang yang tidak bisa disahkan. Tidak ada doa tanpa misi dan misi tanpa doa. Ya. Sehingga ini penting sekali. Apapun strategi misi saudara, kekuatannya adalah doa. Ya. Jadi ini kekuatannya mereka. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Ini lebih lari kepada akibat dipulihkan tadi ya. Akibat dipulihkan penuh dengan Roh Kudus. Lalu apalagi berani bersaksi. Ya. Pak Petrus yang berapa waktu yang lalu menyangkal Yesus 3 kali. Bukan pengawal yang menanya dia, tapi seorang perempuan. Bukannya kami ini salah satu dari dia. Dari Yesus maksudnya. Dia bilang, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal dia. Tapi perhatikan, Kisah Rasul 2 ayat 14. Petrus, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu dan dengan suara apa? Nyaring, bukan dengan pelan-pelan, saudara. Dengan suara nyaring dia berkata, hai kamu orang Yahudi. Ada keberanian yang luar biasa. Roh Kudus itu memberikan keberanian, tapi setelah dipulihkan, kawan-kawan. Banyak orang tidak berani bersaksi karena belum dipulihkan dari ketakutan. Ya, banyak orang belum berani bersaksi karena belum dipulihkan dari kekecewaan dari segala macam. Tapi setelah orang bersaksi, setelah orang dipulihkan, lalu dipenuhi Roh Kudus, inilah tandanya. Ini tanda permanen ini. Ya, ini bukan karunia yang sewaktu-waktu bisa kita lakukan. Ini tanda permanen. Ya, akibat dari khotbahnya orang yang sudah dipulihkan, lihat. Yesus pun belum pernah mengalaminya, tapi firman tergenapi bahwa engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Ya, hamba Tuhan sekarang luar biasa juga. Angkat tangan di TV di rumah sembuh. Ya. Itu luar biasa menurut saya. Firman Tuhan tergenapi asal kita melakukannya. Lihat, 3.000 orang bertobat, terima Yesus dibaptis. Lalu mereka bersaksi dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pertanyaannya, apakah gereja masih menjadi sesuatu yang menyenangkan sekarang? Yang menarik, disukai semua orang, dan Tuhan tiap-tiap hari menambahkan jumlah mereka. Itu pertanyaan tantangan bagi gereja kita. Mahatma Gandhi pernah bilang begini, Yesusmu luar biasa. Aku kagum dengan Yesusmu. Dia orang paling baik. Tapi aku kecewa dengan kamu, gereja-gereja Tuhan. Ya. Yesus memang luar biasa, tapi kadang-kadang gereja Tuhan yang menjadi batu sandungan. Diberkati untuk menjadi berkat. Disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Bahkan dalam Kisah 4 ayat 4 bertambah lagi jumlah mereka. Kalau menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki saja loh ya. Dan ikuti terus kisah perkembangan misi dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Ini belum ada
belum ada agama loh ini. Ini belum ada agama. Agama Kristen maksudnya, belum ada agama Kristen. Jadi kalau saudara berdebat tentang agama yang menyelamatkan di sini, tidak ada agama di sini. Agama Kristen baru ada di dalam Kisah 11. Di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Ingat, itu bukan mereka menyebut diri mereka, tapi orang lain menyebut mereka Kristen. Itu hinaan. Tuh orang Kristen, tuh orang Kristen. Itu kata hinaan. Bukan mereka menyebut diri mereka Kristen, tapi orang lain menyebut mereka Kristen. Sama seperti orang Indonesia disebut di Malaysia disebut Indon gitu ya, Indon. Itu hinaan. Iya. Satu perenungan bagi kita di akhir firman Tuhan ini. Tuhan semua ingin memakai kita. Ya. Itulah sebabnya tidak satu orang pun dia biarkan tidak mengalami pemulihan. Karena mereka sudah dipersiapkan dan akan dipakai. Ya. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah yang menjadi penghalang untuk kita mensaksi-saksi Tuhan? Adakah hal-hal yang masih perlu Tuhan pulihkan dari kehidupan kita? Ketakutan, kesedihan, kekecewaan, bahkan mungkin sampai kepada panggilan kita yang selama ini kita lupa. Dulu saya pernah dipanggil menjadi hamba Tuhan. Ya. Sampai kepada seperti Petrus tadi katakan, ya, aku mengasihi engkau. Kalau Yesus tanya pada kita bagaimana? Apakah engkau mengasihi aku? Mungkin itu juga satu pemulihan, evaluasi pemulihan kita. Tuhan memberkati bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, saya sampai di sini berbicara dan berbagi firman Tuhan. Ampuni atas keterbatasan untuk membagi bagian firman Tuhan ini, karena Tuhan ingin menyampaikan lebih jauh daripada ini. Dan Roh Kudus lanjutkan kerjaan itu dalam setiap diri kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Sampai engkau menunda kenaikanmu ke surga sampai 40 hari. Karena Tuhan ingin murid-murid dipulihkan dulu baru mendapat isi, mendapat perintah yang jelas bahwa mereka lah pelakunya. Tuhan, kami adalah saksi-saksi iman. Kami tidak melihat engkau mati. Kami tidak melihat engkau bangkit, tapi kami mengimani engkau mati dan bangkit. Dan kami sudah mengalami kuasa kebangkitan itu. Itulah sebabnya kuasa kebangkitan itu kiranya menjadi kuasa kami untuk melayani di dunia ini. Kenapa? Karena engkau sudah kembali kepada Bapa dan menjadi pembela bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, lanjutkan pelayanan ini dalam setiap diri kami, bahkan Kau berkati pelayanan kami dimanapun Tuhan memakai kami. Terpuji namamu. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup semua yang diberkati. Katakan amin. Ya, terima kasih hambanya Pendeta Raffles yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua ya. Memang kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan ya, harus kita bisa dipulihkan ya. Karena kehidupan kita ini kan sekarang ke depannya kita nggak tahu ya. Tapi saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, so pasti Tuhan akan menolong setiap kita ya. Tetap andalkan Tuhan ya. Kita harus minta pemulihan ya. Karena saya percaya di tahun 2023 orang bilang bisa tahun kesulitan, tapi buat anak Tuhan bukan tahun resesi tapi tahun resepsi ya. Kita selalu ada di berkatnya Tuhan ya. Luar biasa ya Pendeta Raffles Mandiangan yang sudah menjadi calon berkat. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak sama istri anak-anaknya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derson untuk tampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani oleh Pendeta Jonel Banjanahor ya.
dari Serang, Banten. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan ya, yang berjudul Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya, seperti hari ini kita diberkati oleh firman-Nya. So, pasti ini hari kita diberkati, besok juga kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Bu Lydia untuk doa syafaat. Nanti doa berkat hambanya ya, Pendeta Raffles ya. Saya mohon izin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Pak, silakan. Ya, sebelum kita doa syafaat, kita memuji Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia berikan kasih-Nya dan hidupnya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Silakan Bu Lydia. Silakan Bu Lydia. Ibu Lydia. Iya, Pak. Iya. Udah dibuka ya. Udah ada suaranya, Pak. Kami dalam surah kami boleh bersyukur. Terima kasih di hari ini kami dibekali kembali oleh firman-Mu Tuhan. Dipulihkan untuk memberikan kembali ya Bapa. Biar masalah yang ada Tuhan akan menolong semuanya. Di murid-murid-Mu Tuhan mengalami kuasa dan mujizat Allah. Bahkan mereka dipulihkan untuk melayani kembali pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai para Tuhan yang sudah melayani hari ini. Biar dimanapun berada hamba-Mu Tuhan, kau pakai, kau urapi, sertai campur tangan-Mu. Biar kasih-Mu terus menolong Bapa, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Kami juga doakan buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan, biar Engkau Pak terus jamah, Tuhan berikan kesembuhan,
Tolong buat ibu, buat anak mantu cucunya semuanya Tuhan lindungi juga, Kau pakai mereka semuanya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak Hendra, Tuhan Kau jamah, Kau sembuh dari sakit penyakit, biar dia boleh pulih kali kesehatan, dia bisa melayani kami pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Direkson, Tuhan pakai terus dayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga doakan semua yang mengikuti Jom ini Tuhan, Kau terus sertai campur tangan, pakai kami semuanya, boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang tidak datang Tuhan, yang sedang berpergian, yang sedang Tuhan pertemuan dengan keluarga mereka, Tuhan tolong semuanya. Di hari-hari Tuhan di lebaran ini, mereka boleh bersuka cita untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan jadikan berkat mereka. Ya Tuhan, Kau pakai semua anak-anak-Mu biar jadi berkat bagi kemuliaan nama. Pakai semua hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak, kami serahkan semuanya. Engkau yang melindungi, Engkau yang jaga Tuhan semua mereka yang sedang berpergian ya Bapak. Kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Biar kasih Tuhan menolong. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai daerah, Tuhan tolong. Bahkan lingkungan kami yang terkecil pun Tuhan tolong. Biar ada keamanan, biar ada kerukunan satu dengan yang lain, saling Tuhan mengasihi pun tetangga, biar kiranya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah yang ada yang kami tinggal Tuhan. Mereka boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya doa kami ini. Kami percaya, kami menyerahkan para menteri Tuhan yang bekerja, Menteri Keamanan, biar mereka mengambil keadaan Tuhan, keadaan-keadaan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bahkan Menteri Kesehatan, di mana penyakit datang kembali, corona Tuhan, mari Kau jamah, tolong Tuhan. Dia sudah kena Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali kesehatan mereka. Bahkan kami yang belum kena juga Tuhan lindungi, jaga kami semuanya. Biar Tuhan menolong, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan bertanggung. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya, doakan permohonan kami, biar Tuhan terus menyertai dan Tuhan campur tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan juga memilih ministry Tuhan terus berjalan dengan baik. Semua yang mengikutinya Tuhan berkati, Tuhan menolong. Terima kasih Bapak, segala hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaannya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan doa berkat bagi terapis kemenangan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertata di atas segala puji-pujian kami. Allah yang sama itu sudah menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan lebih daripada itu. Engkau sudah mendengarkan setiap doa-doa kami menyangkut dengan pergumulan dan juga kerinduan-kerinduan kami ke depan. Kami percaya Engkau mendengarkan tiap doa kami dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menyudahi ibadah kami pada sore hari ini, masuk dalam aktivitas kami masing-masing. Akhirnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, kasih sayang dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Rapes. Semuanya teman-teman ya, saya mohon lift ya. Tuhan Yesus berkati. Nanti Pak Derison ya, bantu doa ya teman-teman ya. Tuhan berkati ya. Baik Pak, makasih. Ya, kita bersyukur pada saat hari ini ya yang baru bergabung Ibu Gina Tania di FM ya. Kalau
berkenan ngasih nomor HP-nya biar dimasukkan ke grup. Tapi yang berulang tahun hadir hari ini ya Ibu Adeline ya. Biasanya kalau hadir kita nyanyikan satu lagu Happy Birthday dulu ya. Ada yang ulang. Bapak Dwi Susanto juga kita bersyukur sudah sehat dan sudah kembali ke rumah dari rumah sakit. Dan kita diberkati pada hari ini bagaimana dipulihkan untuk memulihkan. Dipulihkan dari apa murid-murid Yesus? Tambahnya mencatat tadi dan kita semua dari ketidakpercayaan bagaimana orang yang berjalan murid-murid Yesus yang berjalan ke Emmaus, kemudian juga Maria, kemudian dari panggilan dan kemudian dari kasih Tuhan dan kemudian kita pulihkan untuk memulihkan dan untuk putus. Pembahasan kita pada saat hari ini. Nah, jika pembahasan kita sesuai dengan tema, nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan tema, tolong sampaikan kepada saya sebagai moderator, jangan langsung tembak-tembak langsung, ya. Sampaikan aja kepada saya. Kita mau bertanya, mungkin ada yang menanggapi, mungkin ada yang lebih dahulu. Oh ya, ini Bu Lydia biasanya duluan. Silakan Bu Lydia, shalom. Dia biasa mau pelayanan di hari Jumat. Shalom, ya puji Tuhan ya. Firman dikatakan dipulihkan ya untuk memulihkan. Memang manusia kan kayaknya yang kita hadapi ya, tapi memang dipulihkan kembali ya seperti murid-murid Tuhan ya. Mereka rasa kecewa gitu ya, apa yang mereka inginkan nyatanya guru berbeda ya, jalannya berbeda dengan jalan mereka ya murid-muridnya, tetapi ya mereka nggak mengerti waktu itu ya. Jadi mereka pikir kecewa gitu ya, dan gurunya disalib, akhirnya mati gitu ya. Jadi mereka kecewa. Tapi disitulah setelah dipulihkan mereka baru tahu gitu ya, bahwa apa yang direncanakanlah itu memang untuk artinya dijalankan gitu ya. Jadi nggak bisa gitu nggak dijalankan, dan ternyatanya murid-murid mengerti setelah itu, dan mereka juga pulihkan dan mereka juga mau ya melayani ya. Jadi itulah Tuhan yang mempunyai kekuasaan ya. Jadi menolong kepada masa-masa yang sulit, masa yang tidak mungkin dan menjadi mungkin, bahkan bisa melayani pekerjaan Tuhan ya. Jadi itulah yang dipulihkan kembali hidup mereka. Bahkan setelah dipulihkan juga mereka memulihkan kembali yang lain ya. Jadi membawa lagi jiwa-jiwa lain untuk datang dan percaya kepada Tuhan ya. Sebagaimana tugas kita juga sama ya. Kita juga mencari jiwa-jiwa lagi gitu ya. Karena kita juga dulu waktu percaya Tuhan kan rasanya waduh udah apa gitu ya, semua buat tapi ya sekarang berbeda ya. Jadi kita juga kembali lagi kepada kasih yang semua supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk gitu dipulihkan dan memulihkan juga ya. Jadi supaya orang-orang juga dapat ya keselamatan didapati. Jadi kita harus membagikan lagi ke mereka ya. Jadi mungkin itu sedikit aja ya Pak Rafli ya. Kita akan itu memang semuanya Tuhan ya. Murid-muridnya kan rasa kecewa, dia mencari lagi pekerjaan yang kerjakan, mencari ikan. Ternyata mereka juga tidak ya. Jadi kekecewaan kembali mereka terjadi waktu Yesus datang, mereka harus mengerti bahwa Tuhan yang kasih ya kepada mereka, dan mereka biasa karena melihat gitu apa yang mereka inginkan itu menjadi kenyataan ya. Jadi itulah hati Pak. Puji Tuhan biar firman Tuhan boleh menolong kita kembali untuk hari-hari ke depan, kita lebih maju lebih sukses lagi melayani Tuhan ya. Biar Tuhan yang diperlukan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ini itu aja Pak Direkson, makasih ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Lydia Jumali ya. Berkat firman Tuhan yang dapatkan, jadi sampaikan namanya Bapak Pendeta Raffles. Ya, kepada Ibu Dina Tania Ginting, silakan Bu. Mana tahu ada kesibukan nanti
kasih tanggapan, mungkin sekalian perkenalan juga ya. Salam Ibu Dina. Karena Ibu Dina katanya udah pernah dan ingin lagi mendengar. Kira-kira berkat apa yang didapatkan lagi pada hari ini? Silakan Ibu Dina. Baiklah Pak, di sini ya saya udah 3 kali ya Pak ya. Wow. Nah, iya. Yang pertama saya sebutkan kisi-kisi gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, yang kedua kemarin di ibadahnya KFI, ya di ibadahnya KFI, terus di sinilah. Jadi yang saya dapatkan yang pertama kali itu saya kan hanya dapat kisi-kisinya. Jadi saya rema itu Pak, rema dalam artian saya mikir gini, kenapa ya orang kalau pergi ke laut gitu, kebetulan kan daerah rumah saya kan pantai nih Pak ya, pekerjaan ya. Enggak, saya di Barus Pak. Oh Barus ya, Barus ya. Iya Barus. Dari rumah saya ini jalan ke bawah sedikit aja Pak, 10 menit dapat pantai. Nah, jadi di sini mata pencarian mayoritas penduduknya gitu itu laut gitu. Nah, saya perhatikan ya Pak, saat mereka pergi gitu kan Pak untuk mencari ikan, misalnya pergi subuh pulang petang atau yang berhari 3 hari gitu kan ada jenis-jenisnya kan Pak nelayan ini juga kan. Saya selalu melihat mereka membawa air gitu Pak, air minum gitu kan. Padahal kita tahu ya kan Pak kan, mereka itu kan perginya ke tempat yang airnya melimpah, laut ya Pak ya. Laut kan gabungan dari beberapa sungai kan Pak, aliran dari beberapa sungai. Nah, sampailah ke laut gitu kan Pak. Jadi muaranya itu kan sebenarnya di laut. Nah, itu yang saya renungkan kemarin. Kenapa ya? Kita berada di sumber air, ya, air muara-muara dari beberapa mata air atau sungai-sungai gitu kan. Tetapi kenapa pada saat mereka melaut gitu kan Pak, mereka membawa air sendiri gitu. Nah, ternyata jawabannya Pak, bahwasanya tidak semua air bisa kita konsumsi. Nah, yang kita konsumsi itu hanya air yang sehat gitu. Nah, seperti itu. Saat Tuhan Yesus Pak disalibkan gitu kan. Jadi murid-murid ini kan Pak, ya seperti yang Bu Lydia sampaikan tadi, mereka itu mengalami kekecewaan gitu. Hilang gitu kan Pak kan. Ya, hilanglah seseorang yang diidolakan seperti itu. Padahal sangat singkat ya Pak ya, 3 tahun gitu kan. Nah, jadi di saat itulah Pak, mereka itu terkontaminasi dengan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat gitu, sampai mereka hilang tujuan gitu, hilang dari tujuan itu sendiri. Di tengah keputusasaan, ya mereka mau memakai nalar mereka gitu kan Pak. Berarti untuk bertahan hidup harus kembali lagi kan dengan pekerjaan lama gitu, yaitu melaut tadi. Padahal jelas-jelas Tuhan sudah tugaskan mereka untuk dimuridkan gitu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa gitu. Tuhan sudah kasih teladan gitu kan. Kenapa teladan itu nggak melekat gitu kan? Menurut saya seperti itu juga saat seseorang hilang tujuan, tentang apa visi dia gitu kan Pak, misinya gitu. Ya karena mereka itu salah dalam mengambil petunjuk gitu. Jadi mereka itu kan belum, pada saat itu kan Pak, Alkitab itu kan belum ada gitu kan, belum ditulis. Nah mereka kan mendengar dari orang, makanya Petrus bisa menyangkal seperti itu kan. Thomas juga merasa nggak percaya gitu. Coba lihat dulu tanganmu kalau tahu betul Yesus gitu kan. Nah, karena seperti itu. Nah, jadi maksud saya di sini, nah
agar itu tidak terjadi kepada kita ya, agar kita tidak kecewa, terus kita itu bisa konsisten, bisa komitmen. Ya, sekarang kita beruntung, sangat beruntung ya Pak, sudah ada petunjuknya. Ya, petunjuknya tentu saja back to the Bible ya. Firman Tuhan itu sendiri yang menjadikan petunjuk bagi kita gitu. Jadi maksudnya di sini kita selalu merendahkan hati kita agar kita selalu menggali kebenaran firman Tuhan, karena air yang hidup itu firman, firman yang hidup juga gitu. Firman yang hidup itu Pak termatrai di dalam hati kita sehingga kita itu bisa menjadi pelaku gitu, mempunyai power agar kita bisa melakukan gitu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, termasuk dalam hal ini misi kan Pak. Misi kita Tuhan berikan untuk agar kita apa ya, memperkenalkan, iya, agar kita menyelamatkan jiwa juga ya kan Pak. Karena kekristenan ini kan seperti tadi Pak Raples katakan, sebenarnya kekristenan ini dulu kan sebutan atau ejekan ya, tapi sekarang kan Pak sudah diklaim menjadi agama gitu kan. Nah, marilah kita balik lagi memperlihatkan gaya hidup kita melalui pikiran, perbuatan, baik perkataan, bahwasanya kita itu sesuai dengan teladan kita atau sesuai dengan yang Alkitab perkatakan, seperti itu, karena kita surat yang hidup. Itu yang pertama ya Pak, mengenai air kehidupan. Kedua, tentang misi dan doa ya, saya rasa benar itu Pak. Karena kan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal ya kan Pak. Kenapa kita harus kecewa kalau kita tahu yang gagal itu kan sebenarnya rencana kita. Kita yang punya rencana, terus nggak terlaksana, terus kita kecewa. Seandainya kita tahu kedaulatan Tuhan, ya kan, bahkan sehelai rambutmu yang jatuh pun dalam kuasaku gitu. Seandainya kita matraikan ya Pak, seperti kita kalau bikin suatu perjanjian, saya sama Pak Derikson bikin perjanjian ada matrai 10.000 ya Pak ya. Seandainya kita matraikan, kita ngerti, oh iyalah, nggak hari ini terjadi atau tidak tergenapi hari ini, ya karena Tuhan punya maksud lain seperti itu. Jadi kita itu legowo gitu Pak, bahwasanya ya Tuhan itu yang berdaulat gitu. Dan seandainya pun rencana itu terlaksana, kita bukan bermegah atas diri kita. Kita berglori karena Tuhan Yesus. Gitu. Jadi Tuhan besar, kita yang jadi kecil gitu kan. Karena kita kan bekerja, kita seorang hamba yang bekerja untuk Tuhan kita gitu kan. Bahkan ini raja di atas segala raja. Jadi ya benar, kembali lagi lihatlah jam-jam doa kita. Saat misi kita tidak terlaksana, ya lebih kencang lagi kita berdoa gitu. Dari Pak Raples juga saya dapat ya Pak, bahwasanya jawaban doa itu bukan 3 lagi. Ya, tunggu dan tidak, tetapi lama dan lama sekali. Kalau jawaban doa itu lama dan lama sekali, berarti kita harus lebih sering lagi berdoanya sampai jawaban doa itu kita dapat gitu. Nah, yang terakhir ya kita itu harus selalu tahu gitu kan Pak, harus selalu tahu atau sadar bahwasanya firman itu adalah dua buah sisi mata uang, atau satu mata uang yang mempunyai 2 buah sisi yang selaras gitu Pak. Jadi nggak bisa dipisahkan antara nubuat yaitu janji ya kan Pak, dan kegenapan yaitu menepati janji ya kan. Jadi nubuat dan kegenapan itulah yang dinamakan firman yang hidup. Itulah yang dinamakan kebenaran. Tidak cukup dengan menjadi orang baik, ya kan Pak? Tapi kita harus benar. Artinya di sini saat kita menggali firman Tuhan, kita lihat janji Tuhan di dalamnya, ya.
Terutama yang membuat saya sampai saat ini masih gigih berjuang untuk mempelajari firman Tuhan gitu kan Pak, untuk apa ya, untuk bersaksi ya, karena saya percaya dengan janji-janji Tuhan gitu. Nah, saat saya percaya dengan janji Tuhan, terutama ini ya Pak ya, tentang kalau jasmani Pak, nggak usah inilah, nggak usah kita klaim-klaim lagi kalau itu udah pasti ya kan, karena Matius Matius 6 ya Pak, ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, Maka maka semua semuanya akan tambahkan kepadamu. Itu udah pasti Pak gitu. Nah, itu salah satu janji. Tapi yang membuat kita ya Pak harus senantiasa memperhatikan kerohanian kita ya, karena kita itu memegang janji gitu kan, janji yang paling gitu. Apa itu? Bahwasanya Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali. Nah, jangan sampai saat dia datang, kita itu kelakuan kita sama dengan ahli Taurat dan Farisi yang tidak mengenal wujud dari nubuatan dari Nabi Yesaya itu sendiri. Mereka mengolok-olok, mereka menganiaya, mereka eh, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus, padahal itu yang dinanti-nanti. Nah, seperti itu. Jadi adapun tujuan saya belajar, belajar, belajar terus, Pak. Bukan berarti saya itu apa ya, eh, ingin gitu kan, ingin atau apa dibilangnya, kepo gitu, bukan, tapi saya merendahkan hati saya untuk saya lebih mengerti lagi, karena setiap orang pasti Tuhan pakai melalui caranya Tuhan gitu. Misalnya Pak Derikson mungkin ada talenta di bidang ini, Pak Raffles, saya sendiri gitu. Nah, saling melengkapi, kita menjadi unity gitu kan Pak. Artinya di sini kita saling meneguhkan akan kebenaran firman Tuhan, hingga kita tidak kehilangan minyak itu saat Tuhan Yesus datang gitu kedua kali. Dan percayalah, Tuhan Yesus datang itu dia seperti pencuri, tidak ada waktunya gitu kan. Kita harus siap siaga. Nah, itu saja sih yang membuat saya semakin banyak menyediakan waktu di sela-sela kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga dan seorang pendidik juga ya kan Pak, agar saya mengertilah Tuhan itu maunya apa buat saya gitu kan. Terus untuk melaksanakannya bagaimana gitu. Lewat doa, lewat lewat kita sama-sama di sini di ruangan Zoom ini, saya banyak belajar gitu. Ya udah gitu aja Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Dina Tania Ginting ya buat tanggapannya. Ya, Ibu ini seorang pengajar, jadi panjang juga ngasih tangan. Jadi masa transisi yang diceritakan para prestasi antara murid-muridnya bersama dengan Yesus yang viral, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, dan mengangkat dia menjadi raja, dan akhirnya mati. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus juga sudah memberitahukan, dan akhirnya mereka kembali merasa transisi, kehampaan yang dikatakan Ibu Dina tadi. Itu kalau bisa nanti Pak Raffles ini sering bercanda ini, kalau Pak Raffles mungkin si Petrus dan kawan-kawannya di pantai itu Pak Pendeta Raffles ya, seperti nyanyinya Ari Rasul. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa. Raffles ini kalau ngomong sering bercanda ini. Hampa terasa. Makanya jadinya mungkin ada sedikit tanggapan Pak Raffles untuk Ibu Dina, silakan. Iya, Ibu Dina selalu memang ikut saya kemana saja ya. Puji Tuhan, memang Ibu Dina memahami ya bahwa ini masa yang paling penting, karena
tidak ada orang yang dapat memulihkan ketika dia belum dipulihkan.